lagi? Pada halaman 3, pada paragraf yang kedua, Zaid bin Al-Khattab berkata, "Wahai saudara-saudaraku sekalian, gigitlah dengan geraham kalian dan bunuhlah musuh-musuh kalian. Majulah dan seranglah." Ia juga berkata, "Demi Allah, aku bersumpah tidak akan berbicara hingga Allah mengalahkan mereka atau sehingga aku bertemu dengannya dan akan aku sampaikan hujahku." Akhirnya ia terbunuh sebagai syahid, semoga Allah meridhoinya. Tentang ucapan sumpah tidak akan bicara hingga Allah mengalahkan mereka. Seandainya mereka itu kalah, terus apakah mereka juga tidak juga bicara? Dan itu namanya sumpah apa? Dan apa yang dimaksud hujahku pada kalimat dan aku sampaikan hujahku? Mohon dijelaskan. Itu maksudnya dia menghadapi perang itu serius, ya, tidak akan berbicara, maksudnya tidak akan gelenyehan bicara yang tidak penting, konsentrasinya pusatkan kepada peperangan itu. Maka saya tidak akan berbicara sebelum mereka kalah, ya, sebelum mereka kalah, artinya sebelum mereka kalah dia mempunyai keyakinan perang ini harus menang, itu kan, ya. Maka bandingannya tadi sebelum mereka kalah atau aku mati semuanya, ya dah, atau mati bertemu dengan Allah, maksudnya sampai aku mati. Jadi saya menghadapi perang ini serius, tidak kegojakan, tidak akan berbicara apapun kecuali pikiran saya, konsentrasi saya untuk menghadapi perang, harus mengalahkan musuh. Jadi tidak berbicara itu hanya konsentrasi penuh untuk menghadapi perangan itu. Nah, kalau nanti ternyata ya musuhnya tidak mati tapi dirinya yang kalah, maka dalam sumpah berikutnya tadi atau aku bertemu dengannya. Di sini nyanyinya Allah. Jadi perang ini akan saya hadapi dengan serius. Saya tidak akan berbicara sampai musuh itu kalah atau saya mati. Nah, gitu kan? Dan akan aku sampaikan hujahku. Hujah itu alasan. Ya. Alasannya apa? Kamu sampai tidak berbicara, alasanmu apa? Sampai lah itu nanti dia akan punya alasan. Nah, kalau mati nanti di hadapan Allah akan ditanya apa alasannya. Nah, itu dia bertanggungjawabkan itu semua. Jadi bukan tidak bicara karena marah dengan temannya, tidak, karena konsentrasi untuk menghadapi perang yang dikabarkan perang itu sangat serius. Yang dikatakan ini artinya pada waktu itu adalah perang luar biasa. Jadi perang yang besar dan luar biasa memerlukan konsentrasi yang khusus dalam peperangan. Ibaratnya lengah sedikit, ya, serang oleh musuh. Maka tidak bisa lengah, tidak boleh lengah. Sampai bicara pun jangan. Cara bicara yang tidak perlu maksudnya, ya. Cara yang tidak perlu jangan. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk menangani di dalam jalan Allah itu harus dengan konsentrasi penuh, serius, tidak boleh berbicara di dalam menangani, melaksanakan tugas fisabilillah itu hal-hal yang tidak bermanfaat atau hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan sabilillah itu. Apalagi? Pertanyaan dari brosur cukup. Ya, dah, cukup ya. Ya, kita jawab pertanyaan minggu yang lalu. Tanggal 1 Januari 2012. Yo. Bagaimana kalau baju yang saya pakai kena kencing bayi umur 8 bulan, terus saya berwudu, tetapi ketika akan sholat baju itu saya lepas, wudu saya tersebut sah apa tidak, Ustaz? Perlu saya tanyakan, bayi umur 8 bulan tadi, bayinya laki atau perempuan? Ya. Yang kedua, sudah makan sesuatu selain ASI, selain susu ibunya atau belum? Ya. Itu ada hukumnya lain, ya. Kemudian kalau yang tanyakan, ketika akan sholat baju itu saya lepas, wudu saya tersebut
Sah apa tidak? Wudunya sah. Wudunya sah. Ya. Nah, itu tadi terus bajunya dipakai sholat boleh apa tidak? Maka ada dua pertanyaan ini. Kalau bayi tadi bayi perempuan najis, sholat tidak sah. Bajunya dipakai. Kalau bayinya bayi laki-laki asal belum makan apa-apa kecuali ASI, sah untuk sholat. Jadi sama-sama kencing bayi itu laki perempuan lain. Bayi perempuan itu baru keluar kencingnya sudah najis. Kalau bayi laki-laki selama dia belum makan atau minum apapun kecuali ASI, itu kencingnya tidak najis. Ya, maka ternyata lain dah perempuan dan laki-laki. Padahal sama-sama kencing. Ya. Tapi kok tidak najis? Kencing perempuan kok najis? Ya memang begitu aturan agama. Maka kalau itu tadi bayi laki-laki belum makan atau minum apapun kecuali ASI, dipakai sholat sah. Tapi kalau bayi perempuannya tidak sah. Adapun wudunya, ya jelas sah. Kalau sholatnya sah, ya sholat wudunya sah. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah, itu kan? Apalagi? Saya orang Wonogiri kerja di Solo. Apakah di Solo saya boleh menjamak sholat, Ustaz? Boleh. Kalau kamu orang Wonogiri merantau di Solo, sholatnya boleh dijamak dan boleh dikosor. Dijamak itu artinya 2 waktu sholat dijadikan satu, ya, dikumpulkan waktunya. Misalnya sholat duhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu duhur atau dikerjakan pada waktu asar. Jadi 2 waktu sholat dikumpulkan menjadi 1 waktu. Itu namanya menjamak. Dan boleh juga mengkosor. Mengkosor itu artinya memendekkan atau meringkas atau mengurangi rakaatnya. Sholat duhur mau dikosor, mestinya sholat duhur itu 4 rakaat, karena dikosor cukup dikerjakan 2 rakaat. Asar juga begitu, mestinya 4 rakaat cukup dikerjakan 2 rakaat. Nah, sekarang akan saya jamak dan saya kosor. Aku pelaksananya kalau mau dijamak dan dikosor, waktu duhur sholat dulu 2 rakaat untuk duhur. Setelah selesai salam, berdiri lagi, sholat 2 rakaat lagi untuk asar. Jadi itu dijamak dan dikosor. Itu bagi musafir boleh. Yang begini itu. Nah, Wonogiri ke Solo kan sudah jauh itu. Boleh. Atau orang Solo ke Wonogiri boleh. Wonogiri ke Solo boleh. Ya, tingkatnya pokoknya kalau sudah musafir boleh menjamak dan mengkosor sholat. Apalagi dalam Quran surat Az-Zumar ayat 42, di situ tertulis Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Mohon dijelaskan yang dimaksud nyawa yang ditahan, Ustaz. Baca ayatnya, kamu baca dulu. Surat Az-Zumar nomor surat 39 ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mausa wa yursilul ukhra ila ajalim musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Maka kalau saudara bangun tidur, ada tuntunan doanya gimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin sur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku setelah aku mati. Jadi tidur kan seperti orang mati.
Ya, tidur itu seperti orang mati. Pada ayat tadi, orang tidur itu nyawanya ditahan oleh Allah. Ya, nyawanya ditahan. Seperti orang mati kan. Nah, kalau memang orang yang dikehendaki oleh Allah mati, tidak dikembalikan nyawa tadi. Tidak dikembalikan, mati tadinya. Mati tidur, bacot mati itu kan. Pernah dengar ada orang tidur bacot mati? Nah, tidur, ya, baik digugah, bangun suruh subuhin tidak bangun, ternyata bacot mati. Nah, berarti itu nyawanya ditahan oleh Allah, tidak dikembalikan. Tapi orang yang tidur tadi, ya, itu orang mati persis. Setelah nyawanya dikembalikan, maka hidup lagi, ngelilir dia bangun. Maka Rasulullah menuntunkan doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, ya toh. Setelah tadi mati, alhamdulillah lagi bangun. Dibangunkan, dihidupkan oleh Allah setelah tadi mati gitu. Jadi dengan kata lain, orang yang mati itu nyawanya diambil oleh Allah, tidak dikembalikan. Tapi orang yang tidur laksana orang mati, nyawanya ditahan oleh Allah. Nah, nanti kalau sudah dikembalikan, bangun dia. Ini masalahnya begitu. Jadi orang yang tidur kemudian kok tahu-tahu bacot mati, tidak dibangunkan dan tidak ada, itu berarti nyawanya ditahan oleh Allah, tidak dikembalikan. Ambil kepada yang punya, kembali pada Allah. Tapi kalau dia masih bangun lagi, nah berarti nyawa tadi ketika tidur hanya ditahan oleh Allah, ditahan sementara sampai waktu yang telah ditentukan. Waktu bangun itulah dia dikembalikan nyawa, bangun. Nah. Apa lagi? Sekarang banyak beredar HP yang merekam ayat-ayat dalam Al-Quran, sedangkan alat ini sering dibawa ke kamar mandi atau WC. Apakah hal ini dibolehkan, Ustaz? Boleh. Wong sing muni ayat Quran tak kowe ora ngaji ning kono to? Nah, wong apa itu sing muni kuwi HP. Lah kowe nek mbok tinggal ning jaba malah hilang. Ya? Quran tinggal ning kene arep nyekolah ngono. Kowe metu sekolah malah hilang. Coba boleh saja. Kamu masuk ke dalam WC tadi bukan membawa ayat-ayat Quran, tapi yang kamu bawa apa? HP. HP emang nggak boleh dibawa masuk WC? Boleh, wong bawa HP kok nggak boleh. Cukup. Baik, mari diakhiri. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.